Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya pula kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Romlanur Hakim STMT sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Muhammad Reza Farhani selaku Ketua Umum FKI Asirat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Yang saya hormati Saudari Lydia Rahmi selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Mentoring PPAI 2020. Dan seluruh kawan-kawan peserta kegiatan Mentoring PPAI 2020 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Sarani di sini sebagai MC. Perkenankanlah untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tilawah Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi kegiatan. Yang kelima, doa. Dan terakhir, penutup. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, marilah kita memasuki ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fakih Al-Amin. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Mentoring PPAI 2020 kepada Saudari Lydia Rahmi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Romla Nur Hakim, STMT, atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Umum FKI Asirot, Saudara Reza Farhani, dan teman-teman yang berbahagia. Saya selaku pelaksana kegiatan kali ini yang bertemakan mentoring PPAI sebagai sarana mempererat ukhuwah dan media pendalaman Islam. Sedikit yang bisa saya sampaikan kepada peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini agar bisa aktif dalam kegiatan kita kali ini. Dan semoga mentoring ini menjadi wadah untuk kita saling bersilaturahmi satu sama lain, mempererat persaudaraan kita dan bisa menjadi wadah untuk belajar tentang agama Islam yang mungkin di kelas nanti ada yang tidak kita dapatkan sehingga ini dapat dipergunakan dengan baik ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Umum FKI Asirat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Saudara Muhammad Reza Farhani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka pembukaan mentoring PPAI FTULM tahun 2020. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa beliaulah kita dapat bergerak dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Dekanat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Mentoring PPAI FTULM 2020. Yang saya hormati pemateri kita dalam kegiatan hari ini, dan juga saya hormati ada peserta dari kegiatan mentoring PPAI itu sendiri, dan juga yang saya banggakan panitia dari jajaran pengurus UKM FKI Asirot FTULM. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini kita berkumpul di ruang virtual masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh dengan tujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Semoga batasan jarak tidak membatasi kita dalam senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita berkumpul dalam kegiatan pembukaan mentoring PPAI tahun 2020, yang mana kegiatan ini merupakan ekstensi atau perpanjangan tangan dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Adapun tujuan dari mentoring ini diharapkan dapat memudahkan proses adaptasi kawan-kawan dengan lingkungan kampus, itu dengan berinteraksi dan kakak-kakak pementor, serta yang paling utama adalah dalam rangka menambah pemahaman di bidang ilmu agama, dan juga supaya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu untuk materi yang akan diajarkan dalam program mentoring ini adalah kegiatan terkait fardu ain, yaitu mengenai bersuci dan juga tata cara sholat untuk materi mentoring gabungan, dan juga untuk mentoring kelompok nantinya lebih banyak
tukar pikiran dengan kawan-kawan peserta, dengan kakak pementor nantinya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua untuk bekal baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga silakan nanti disimak pembelajarannya, dan juga harapan besarnya adalah untuk dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Saya selaku Ketua Umum FKI Asyirat mewakili panitia yang bertugas berterima kasih atas kerja kerasnya, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan dari panitia atau pengurus FKI Asyirat itu sendiri. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dan sambutan terakhir dari Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat, Bapak Romlan Nur Hakim, atau yang mewakili, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajmain. Yang kami hormati dosen Agama Islam Fakultas Teknik, yang kami hormati Ketua FKI Asyirat, Ketua BEM, Ketua DPM, Ketua Hima, dan Ketua UKM lainnya di lingkungan Fakultas Teknik. Tak lupa Ketua Panitia dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji dan syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rizki, dan kesehatannya, kita masih bisa bertatap muka, bertatap maya melalui media online. Adik-adik peserta mentoring pendidikan dan pengajaran agama Islam Fakultas Teknik, bahwasanya acara ini merupakan proker unggulan daripada UKM FKI Asyirat yang sudah kita diskusikan bersama dosen agama Islam dan wakil dekan bidang akademik. Kami sangat support dan mendukung sekali acara ini, sehingga seluruh mahasiswa baru yang mengambil mata kuliah agama Islam, baik pada semester ganjil ataupun nanti pada semester genap, itu kita wajibkan mengikuti acara ini sebagai pendamping, sebagai tambahan tugas-tugas daripada kuliah agama Islam. Tahun 2020 ini materi mentoring agama Islam itu akan mengajarkan tentang fardu ain dan beberapa materi lainnya. Rencananya akan ada 6 kali pertemuan, di mana masing-masing pertemuan itu berdurasi sekitar 50 menit. Adik-adik peserta, kami harapkan jangan bolong, ya, artinya ikuti semua pertemuan mentoring ini, karena insya Allah akan memberikan manfaat bagi kalian dalam pendalaman materi agama Islam, baik itu ya secara umum ada yang disampaikan pada perkuliahan ataupun dia menjadi topik tambahan daripada perkuliahan agama Islam. Penilaian setiap sesi pada acara mentoring ini nantinya akan kita serahkan kepada dosen agama Islam untuk menjadi salah satu sumber penilaian. Entah itu nanti masuk di tugas atau bagaimana, itu sudah menjadi
pertimbangan. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam beraktivitas, dalam belajar, dalam mengajar, menuntut ilmu, dan mengamalkan seluruh ilmu yang kita dapat, baik di perkuliahan maupun di lingkungan keluarga kita masing-masing. Billah wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi kegiatan yang akan dipandu oleh moderator. Sebelum memasuki acara kegiatan, izinkanlah saya untuk membacakan CV moderator. Nama lengkap beliau Ahmad Cahyadi, dan sekarang beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Riwayat organisasi beliau, Ketua MPK SMA 1 Jorong 2018, Pendidikan Sebaya Remaja SMA 1 Jurong 2017-2018, Duta Genre Inteligensi Putra Provinsi Kalimantan Selatan 2019. Prestasi juara 1 Lomba Innovation of Congress Competition Universitas Lambung Mangkurat tahun 2020. Best Speaker of Civil Engineering Debat and Talk Show OLM tahun 2019. Juara 1 Lomba Karya Tulis Kependudukan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di room ini, di room Google Meet. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, materi kita hari ini yaitu Kang Naim Royane Aji. Dalam hal ini sekaligus tausiah dan juga opening dengan tema mentoring PPAI sebagai sarana mempererat ukhuwah dan media pendalaman Islam. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Nama lengkap beliau yakni Naim Royane Aji, biasa dipanggil Naim atau Kang Naim. Pendidikan beliau yaitu SDN Jagaran DIY, kemudian MTS Al-Atsari Kediri, MA Ibnu Abbas Sragen, kemudian saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S1 di program studi arsitektur Universitas Lambung Mangkurat. Cita-cita beliau yakni mutakin 30 juz, S2 di King Saud University, kemudian S3 di King Saud University, arsitek freelancer, punya konveksi busana muslim, jadi ilmuwan sekaligus ulama, dan punya pesantren. Subhanallah, luar biasa sekali cita-cita beliau ini. Semoga beliau dapat mencapai cita-cita beliau. Kita doakan semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian prestasi yang beliau capai, yang pertama ada juara 1 lomba hifzil kategori 10 juz tingkat pesantren tahun 2013, juara 3 lomba puisi bahasa Arab tingkat provinsi tahun 2013. Kemudian beliau telah menyelesaikan hafalan 30 juz pada tahun 2017. Kemudian untuk organisasi, beliau yang pertama ada ketua OSIS pesantren tahun 2015 hingga 2016. Kemudian beliau juga pengajar fikih I'dad Lugawi, pengajar taklim di majelis MSS. Kemudian prestasi lain yaitu beliau pernah menjadi juara 1 MTQ tahun 2019, hifzil 10 juz di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian peserta MTQ MN 2019, hifzil 10 juz di Aceh. Subhanallah, luar biasa sekali capaian dan organisasi yang pernah beliau ikuti. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan nanti.
Oke, untuk selanjutnya adalah penyampaian materi. Dalam hal ini adalah penyampaian materi mengenai bersuci yang mana meliputi wudhu dan mandi wajib. Nah, bagaimana selanjutnya mengenai tausiah tersebut? Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri, kepada Kang Naim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala ibadihi ladina astafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, teman-teman, para pengurus FKI As-Sirat, kemudian para mahasiswa dan mahasiswi baru angkatan 2020, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul ya dalam acara mentoring di pembukaan sesi ini, dan semoga perjumpaan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong kita di akhirat serta menjadi jalan pintas kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami ucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempercayakan kami menjadi pemateri di kesempatan kali ini. Semoga upaya yang mereka usahakan bernilai ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang kunci ibadah seseorang. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya bersuci merupakan hal yang pertama kali dilakukan seseorang ketika dia ingin melaksanakan sholat. Maka seorang muslim sebaiknya dia memperhatikan bagaimana dia berwudu, bagaimana dia bersuci baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Karena wudu merupakan kunci sholat. Sebanyak apapun seorang hamba sholat, selama apapun seorang hamba sholat, akan tetapi kalau wudunya tidak benar, maka sholat-sholatnya bisa jadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min hululin. Allah tidak menerima salat tanpa toharoh, tanpa bersuci, dan juga Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Maka pilihan yang tepat menjadi pembuka di kesempatan kali ini adalah bagaimana tata cara kita berwudu dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat utama sebuah ibadah itu dua. Yang pertama, hendaknya ibadah itu diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ibadah itu sesuai dengan praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mengangkat atau membersihkan dirinya dari hadas kecil, yaitu hadas yang disebabkan oleh semisal keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik anus ataupun dubur, atau
sebab tidur, pingsan, atau sebab-sebab yang lain ya, selain sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang berhadas besar. Maka dalil ya untuk pelaksanaan wudhu sudah tetap, baik itu di dalam Quran ataupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, ya, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai dengan siku. Dan usaplah kepala kalian dan juga basuhlah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Nah, untuk memudahkan kita belajar bagaimana tata cara wudhu yang benar, maka fokus kita di kesempatan kali ini adalah 3 poin. Yaitu ibadah wudhu, yaitu fokusnya menjadi 3. Yang pertama syarat wudhu, kemudian wajib-wajib wudhu, dan sunnah-sunnah di dalam ibadah wudhu. Pertama, kita akan membahas tentang syarat-syarat wudhu. Yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah ibadah. Alias sebuah ibadah itu tidak bisa kita lakukan sebelum syarat-syarat ini terpenuhi. Maka syarat-syarat wudhu ya ada beberapa, saya bacakan. Yang pertama Islam, kemudian akal, kemudian tamyiz, ya dia bisa membedakan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah niat. Kemudian suci dari hadas besar atau najis. Ya, dia sudah bersuci dari hadas besar atau dia sudah suci dari najis, yaitu dengan melakukan istinja atau istijmar. Kemudian hendaknya air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci. Kemudian air yang digunakan adalah air yang halal. Ya, saudara-saudari para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah pelajari bersama ya metode wudu dan tata caranya. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu metode dan tata cara mandi janabah. Yang pertama yang membedakan wudu dengan mandi janabah adalah kalau wudu itu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, adapun mandi janabah digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk mandi janabah. Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan bila mana kalian dalam kondisi junub, ya, maka hendaklah kalian mandi, ya, bersuci. Nah, pertanyaan pertama, ya, apa hal-hal ya atau kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang ya dia berada dalam kondisi hadas besar? Ya, apa kondisi-kondisi ya seseorang dia masuk ke dalam hadas besar? Maka ada kurang lebih 6 kondisi yang menyebabkan seseorang berhadas dengan hadas besar. Yang pertama, keluarnya sperma atau air mani, ya baik sengaja ataupun tidak disengaja. Ya, keluarnya air mani baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian ya selesai dari fase haid dan nifas. Kemudian ya melakukan hubungan badan ya antara suami istri. Kemudian seseorang yang masuk ke dalam agama Islam yang biasa kita kenal dengan mu'allaf. Kemudian sebab yang terakhir adalah kematian. Ketika seorang muslim ya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia
diwajibkan untuk dimandikan ya, bukan mandi sendiri ya, dimandikan. Nah, itu tadi ya sebab-sebab seseorang dia berhadas besar. Itu keluarnya air mani, kemudian selesai dari fase haid dan nifas, kemudian melakukan hubungan badan suami istri, kemudian seseorang masuk ke dalam agama Islam atau mu'alaf, kemudian adanya kematian, ya itulah penyebab seseorang berhadas besar. Kemudian untuk mandi janabah ini, ya kita akan fokus membahas ke 3 hal. Sama dengan wudhu tadi, kita fokus ke dalam 3 hal. Demikian juga mandi janabah, untuk memudahkan kita belajar, kita fokus ke 3 hal. Yang pertama adalah syarat-syarat terlebih dahulu. Ya, kemudian rukun-rukun mandi janabah, kemudian yang ketiga adalah sunnah-sunnah saat mandi janabah. Ya, yang pertama syarat, kemudian ada rukun dan sunnah. Nah, maka kita masuk yang pembahasan pertama, yaitu syarat-syarat mandi janabah. Nah, untungnya syarat-syarat mandi janabah ini sama seperti syarat-syarat di saat wudhu. Syarat-syarat mandi janabah sama dengan syarat-syarat ketika wudhu. Apa tadi kita baca ulang ya? Islam, ya dia berakal, kemudian tamyiz, ya dia niat, ya kemudian dia bersih dari najis, kemudian menggunakan air suci dan air halal, dan menghilangkan semua benda yang menghalangi kulit, menghalangi air sampai pada kulit. Syaratnya sama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rukun mandi janabah. Rukun mandi janabah ya, yang disebut dengan rukun adalah harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Kalau ditinggalkan baik lupa ataupun tidak sengaja ataupun sengaja, maka tidak sah ya mandi janabahnya. Maka rukun ini harus dilakukan. Rukunnya simpel saja, cuma 2. Rukun mandi janabah hanya 2. Yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua adalah membasahi badan dengan air secara rata sepenuhnya. Ya. Yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Jadi bila mana seseorang dalam kondisi junub, ya, kemudian dia niat, kemudian dia ya masuk ke sungai Sungai Mahakam atau Sungai Martapura, kemudian badannya basah semua, maka sebenarnya itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah, namun di situ ada sunnah-sunnah yang juga harus kita pelajari. Nah, tapi rukunnya cuma 2. Niat dan membasahi seluruh badan. Nah, sekarang kita masuk ke bab sunnah-sunnah mandi janabah. Maka sunnah-sunnahnya banyak. Yang pertama apa? Bismillah. Ya, bismillah. Loh, Mas, kan wudhunya, mandi janabahnya di dalam kamar mandi. Bismillahnya gimana? Kan nggak boleh ngucap nama Allah di kamar mandi. Maka ulama menjelaskan ya, yang pertama ada 2 cara. Yang pertama bismillahnya sebelum masuk kamar mandi. Bismillahnya sebelum masuk kamar mandi. Kemudian cara yang kedua, bismillahnya cukup di dalam hati saja. Tidak perlu dilafadzkan. Nah, yang pertama bismillah. Kemudian yang kedua, menghilangkan bekas-bekas kotoran yang tersisa. Mohon maaf nih ya, mungkin masih ada tempelan-tempelan air mani atau sperma. Kemudian kalau perempuan ya masih ada sisa-sisa darah. Nah, maka itu dibersihkan terlebih dahulu ya. Ya, maka itu dibersihkan terlebih dahulu sebelum mandi janabah. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan, mencuci telapak tangan. Kemudian yang keempat, berwudu sebagaimana wudu Anda ketika sholat. Tadi sudah kita pelajari, ya berwudu sebagaimana wudu sholat. Kemudian yang kelima, tayamun, yaitu mendahulukan bagian yang kanan terlebih dahulu. Mendahulukan bagian yang kanan. Kemudian mualah, ya berkesinambungan. Jadi tidak ada keterpotongan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi dilakukan secara runut dan langsung selesai. Kemudian mengusapkan tangan ke seluruh tubuh, ya mengusapkan tangan ke seluruh tubuh guna apa? Ya guna memastikan air itu sampai ke seluruh tubuh. Ya mohon maaf, kadang ada yang mandi janabah tapi badannya tidak rata dengan air. Ya, mohon maaf lagi buat teman-teman yang BBB ya, berat badan berlebihan ya, terkadang ada
lipatan-lipatan. Nah, kadang lipatan-lipatan itu mengganggu atau menghalangi air. Maka itu harus disela-sela dengan tangan supaya air bisa masuk ke dalam kulit perut. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya adalah mencuci kaki lagi, tapi posisinya berbeda. Ya, ketika kita sudah selesai mandi janabah, maka kita diminta untuk bergeser sedikit, kemudian kita mencuci kaki. Itu termasuk dalam sunnah. Nah, kemudian kita sudah belajar tentang syarat, kemudian rukun mandi janabah, dan sunnah-sunnah saat mandi janabah. Kemudian pertanyaan, Kang, kapan ya disunahkan mandi janabah ini? Maka mandi janabah ini disunahkan ketika mungkin di hari Jumat kita disunahkan untuk melakukan mandi janabah sebelum sholat Jumat. Kemudian di 2 hari raya, ya, di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kita juga disunahkan untuk mandi janabah. Kemudian sebelum ihram, ya, sebelum ihram, mungkin umrah atau haji, maka sebelum memakai kain ihram, maka disunahkan juga untuk mandi janabah, ditambah dengan parfum supaya wangi. Kemudian disunahkan juga ketika waktu-waktu yang mulia, ya, seperti ada perkumpulan seperti mungkin walimah, kemudian ada perkumpulan keluarga, ya, maka disunahkan juga untuk mandi terlebih dahulu. Nah, kita sudah membahas tentang syarat, rukun, sunnah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tata cara. Ya, kita akan pelajari tentang tata cara. Ya, yang pertama, saudara-saudari sekalian, yaitu niat dan bismillah. Niat dan bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan. Mencuci telapak tangan. Kemudian membersihkan alat vital, ya, membersihkan kemaluan dari kotoran-kotoran yang tersisa. Setelah itu mencuci tangan lagi, ya. Setelah membersihkan kotoran, tangan ini dicuci lagi. Bisa digosokkan ke tembok atau kalau lebih bagus menggunakan sabun. Ya, kemudian setelah membersihkan tangan, kemudian kita lanjut berwudu sebagaimana wudu di saat sholat. Berwudu sebagaimana wudu di saat sholat. Kemudian mencuci kepala dengan menyela-nyela pangkal rambut. Mencuci kepala dengan menyela-nyela pangkal rambut supaya air bisa sampai kepada kulit kepala. Ya, terutama untuk mbak-mbaknya, ya, para wanita atau cowok-cowok yang gondrong, ya, atau rambut yang kribo, ya, kalau ada, maka itu harus disela-sela, ya, supaya airnya bisa sampai ke kulit kepala, ya, supaya kepala tidak kekering. Nah, kemudian setelah mencuci kepala sampai dan menyela-nyelanya, kemudian membasuh tubuh bagian kanan 3 kali. Kalau bahasa Jawanya guyangan, ya, nyiram gitu. Sebelah kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian sambil digosok-gosok supaya air, ya, merata di seluruh badan. Kemudian setelah yang kanan dilanjut yang ke kiri, sama juga 3 kali, dan jangan lupa digosok-gosok supaya semua air, ya, merata di atas semua badan. Ya, setelah kanan 3 kali, kiri juga 3 kali, maka yang selanjutnya adalah mengguyur seluruh badan, ya, mengguyur seluruh badan, dan tolong nih pastikan air sudah merata ke seluruh badan. Ya, yang sering ketinggalan adalah mungkin pusar, kemudian ketiak, kemudian mohon maaf, ya, selangkangan, ya, itu harus dipastikan sudah basah. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencuci kaki di tempat lain. Ya, kita sudah selesai, kita bergeser sedikit dari tempat semula dan kita mencuci kaki. Nah, hal tersebut diterangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza ightasala minal janabati ghasala biyadaihi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati tsumma ightasala tsumma yukhallilu biyadihi sya'rahu hatta idza dhanna an qad arwa basyaratahu fa afadha alaihi al-ma
thalatha marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW beliau mandi janabah, maka beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Setelah itu beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk sholat. Kemudian beliau mengguyur badannya. Nah, beliau mandi. Kemudian yukhallilu biyadihi sya'rah. Ya, beliau mensela-sela kepala rambut beliau ya supaya air sampai di kulit kepala. Kemudian beliau menuangkan air ya pada badan beliau ya sebanyak 3 kali dan beliau membasuh seluruh tubuh beliau ya sampai air merata. Nah, itu tadi tata cara dalam mandi janabah. Ya, itu lebih jelas insya Allah ada video prakteknya. Oke, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan contohkan ya bagaimana tata cara mandi janabah yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama kita gunakan rekayasa saja ya, kita gunakan air jadi-jadian, kita anggap saja ada air. Kemudian saya dibantu oleh teman saya di sini untuk memperagakan mandi janabah yang benar. Nah, pertama yang kita lakukan adalah ya, kita berniat kemudian mengucapkan bismillah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci telapak tangan terlebih dahulu. Kanan 3 kali, ya, kemudian kiri 3 kali. Nah, setelah mencuci kedua telapak tangan, kemudian membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih ada di badan ya. Mungkin di area sekitar paha atau di area badan yang lain dibersihkan terlebih dahulu ya, digosok dengan tangan. Nah, setelah itu kita mencuci tangan lagi ya, mungkin ada bekas-bekas kotoran di tangannya. Nah, kemudian berwudu seperti wudunya ketika kita hendak sholat, terutama umur dan istijab 3 kali. Nah, kemudian membasuh wajah 3 kali juga. Nah, kemudian membasuh tangan. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, kanan dulu 3 kali. Kemudian baru kiri 3 kali. Kita pakai, anggapnya ada air ya, ini ya. Terakhir, oke. Nah, setelah mencuci tangan kita mengusap kepala. Cara seperti sudah dicontohkan, kita ambil air dulu, kemudian dibuang, kemudian diratakan ke kepala belakang, kemudian tarik ke depan. Nah, kemudian telinganya sekalian. Nah, kemudian diakhiri dengan membasuh kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian kiri. Nah, setelah kita berwudu seperti wudu sholat yang baru saja kita lakukan, selanjutnya adalah mencuci kepala. Mencuci kepala dengan menjela-jela rambut supaya airnya sampai ke kulit, ya, ke kulit. Silakan 3 kali. Di sela-sela, kalau ada sampo silahkan pakai sampo, lebih bagus. Di sela-sela sampai kita rasakan kepalanya sudah basah kuyup. Yang yang bagi rambut yang keriting atau yang gondrong lebih ditekankan lagi ya. Nah, kemudian membasuh tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali. Tubuh bagian kanan terlebih dahulu, sisi kanan kita belah 2, yang kanan kita basuh 3 kali terlebih dahulu. Silakan.
praktekkan sendiri. Sebelah kanan ya, harus digosok, ya, digosok semuanya sampai basah rata, sampai basahnya merata, kaki, punggung, leher, mungkin ketiak, ya. Nah, 3 kali. Pastikan semuanya sudah rata dengan air, ya. Saya garis bawahi, pastikan semuanya rata dengan air. Setelah bagian kanan, sekarang pindah ke bagian yang kiri. Bagus. Nah, kemudian baru bilas semua badan, ya, sampai kita yakin semuanya sudah basah, ya. Kita berhati-hati di posisi lipatan, ya, kemudian mungkin di pusar atau di selangkangan kita basahi semua sampai kita rasa cukup. Ketika sudah kita rasa cukup, maka langkah yang terakhir adalah kita geser sedikit, kemudian kita mencuci kaki. Kita cuci kaki. Ya. Nah, maka cukup sampai di sini, ya, praktek mandi janabahnya. Nah, silahkan dipraktekkan masing-masing ketika Anda dalam kondisi janabah atau kondisi junub, ya, guna untuk mengangkat hadas besar pada diri kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi tausiah dari Kang Naim yang subhanallah, masya Allah dan luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah manfaatnya dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Naim. Nah, oke, untuk selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh peserta yang ingin bertanya silahkan nanti di room chat silahkan bertanya dengan format yang akan disampaikan oleh panitia nanti. Oke, buat teman-teman semua silahkan bertanya. Terima kasih kepada peserta yang telah bertanya, dan untuk pertanyaan nanti akan dijawab di lain kesempatan. Nah, semoga kita semua mendapatkan kebermanfaatan dalam tausiah kali ini, bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri selaku moderator di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan juga aktif di room ini. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari saya pribadi ada kesalahan selama memandu acara ini, dan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dibacakan oleh saudara Muhammad Asmi Sidik kepada saudara. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa agar mana kiranya rangkaian acara yang telah dan akan kita laksanakan nantinya mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma wa wassi' 'lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim
waj'alna wajiham fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kehadirat-Mu, karena dengan limpahan rahmat-Mu lah kami dapat melaksanakan acara pembukaan mentoring ini ya Allah. Semoga rangkaian acara mentoring yang telah maupun akan kami laksanakan nantinya selalu dalam lindungan dan ridha-Mu. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti acara ini ya Allah. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami dan keluarga kami, serta mudahkanlah segala urusan kami. Berilah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti rangkaian acara ini ya Allah, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridai. Allahumma agnina bil ilmi, wajjayna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azmi Siddiq yang telah membacakan doa pada hari ini. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah berakhir acara kita pada hari ini. Saya Sarani selaku MC mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta kegiatan pada hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta kegiatan pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan saya selaku MC beserta panitia bertugas memohon maaf sebesar-besarnya kepada peserta kegiatan atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih atas waktunya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.